dan sehat kan? Ketemu lagi di Belajar Bersama di Senemba TV. Kali ini kalian ketemu dengan saya, Ibu Wiwit di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerita inspiratif. Pasti semuanya sudah kenal ya, apa itu dengan yang namanya teks cerita. Mari kita lihat pengertian dari teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif adalah kisah yang menggerakkan hati sehingga membuat pembacanya bersemangat atau termotivasi. Jadi inti dari teks cerita inspiratif adalah iya betul, menggerakkan hati, menimbulkan semangat dan memotivasi. Ada beberapa ciri dari teks cerita inspiratif. 1. Struktur teksnya terdiri atas orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. 2. Memiliki tema yang spesifik mengenai kehidupan seseorang atau perjuangan yang dikembangkan secara naratif. 3. Amanat atau pesan dalam cerita inspiratif adalah merupakan sorotan utama, sehingga alur dikembangkan untuk membawa pembaca memahami amanat dengan tepat. 4. Bersifat naratif. Karena ini cerita, tentunya sifatnya pasti naratif. Cerita, rangkaian peristiwa. Yang kelima adalah tokoh utama dalam teks cerita inspiratif menjadi panutan untuk pembacanya. Bahkan tak jarang, cerita inspiratif dikemas dalam cerita binatang atau dongeng yang mudah diterima oleh pembaca anak-anak. Kita ke kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Ada 3 kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita inspiratif, yaitu menggunakan kata keterangan berupa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan tujuan, dan keterangan cara. Yang kedua, menggunakan kata penghubung atau biasa disebut dengan konjungsi. Konjungsi yang dipakai di dalam teks cerita inspiratif ada 3, yaitu pertentangan, konsekuensi, dan akibat. Yang ketiga, menggunakan kalimat majemuk, yaitu majemuk setara dan majemuk bertingkat. Majemuk setara biasa disebut dengan majemuk koordinatif, sedangkan majemuk bertingkat biasa disebut dengan majemuk subordinatif. Kita bahas lebih lanjut mengenai kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Menggunakan kata keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Keterangan tempat berfungsi untuk menunjukkan lokasi atau wilayah pada cerita. Contohnya di, ke, dari, pada, dan sejenisnya. Keterangan yang kedua, keterangan waktu, berfungsi untuk menyusun kejadian atau peristiwa secara kronologis. Contohnya, abad yang lalu, kemarin, sekarang, lusa, besok, dan seterusnya. Kata keterangan tujuan berfungsi untuk menunjukkan informasi atau maksud. Contohnya, untuk, supaya, agar, dan sejenisnya. Keterangan cara berfungsi menunjukkan langkah atau tahap. Sekarang kita ke kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung berperan penting untuk menjadi jembatan antar dasar kalimat dalam satu kalimat majemuk. Konjungsi terdapat 3 yang dipakai di dalam teks cerita inspiratif. Konjungsi pertentangan, contohnya tetapi, namun, walaupun, meskipun, dan sekalipun. Yang kedua adalah konjungsi konsekuensi. Contohnya adalah demikian atau maka. Yang ketiga adalah konjungsi akibat.
contohnya, akibatnya, atau oleh sebab itu. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kalimat majemuk. Semua sudah tahu kalimat majemuk ya? Oke, kalimat majemuk terbagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara disebut juga dengan kalimat majemuk koordinatif. Struktur kalimat di dalamnya terdapat paling sedikit dua kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. 2. Kalimat majemuk bertingkat. Jenis kalimat ini adalah kalimat yang mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi dari salah satu kalimat inti tersebut. Kemudian, mari kita belajar mengenai struktur teks cerita inspiratif. Ada 5 struktur seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Mari kita lihat satu persatu. Apa yang dimaksud dengan orientasi? Ada yang masih ingat? Oke, saya ulang sedikit ya. Orientasi adalah bagian awal yang berisi pengenalan tokoh atau penggambaran situasi. Orientasi selalu berada di awal sebuah cerita. Karena orientasi berfungsi untuk mengenalkan pembaca dengan tempat lahir, pengenalan tokohnya, masa kecil tokohnya dalam teks cerita inspiratif tersebut. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Bagian-bagian yang menceritakan secara kronologis apa saja yang dialami oleh tokoh. Peristiwa yang diceritakan sebisa mungkin memiliki kaitan yang erat dengan amanat dalam cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif berbeda dengan biografi, sehingga tidak perlu menceritakan riwayat hidup tokoh secara keseluruhan. Kemudian komplikasi. Komplikasi adalah terjadi permasalahan pada peristiwa yang diceritakan. Masalah tersebut jadi konflik batin tokoh dalam teks cerita inspiratif. Permasalahan ini pula yang nantinya akan membawa cerita menjadi hal yang membuat pembaca bersemangat dan termotivasi. Resolusi. Bagian yang merupakan tahap di mana tokoh menetapkan jalan untuk menghadapi masalahnya. Perjuangan yang telah dilakukan tokoh dalam menghadapi permasalahan dikemukakan dalam tahap ini. Permasalahan pun perlahan menghilang. Bagian yang terakhir adalah koda. Bagian akhir dalam teks cerita inspiratif biasa ditutup dengan narasi tentang keadaan tokoh atau situasi setelah terjadi resolusi. Pada beberapa teks cerita inspiratif, penulis menyampaikan pesan atau amanat pada bagian koda. Berikutnya akan saya sampaikan mengenai contoh teks cerita inspiratif. Thomas Alva Edison merupakan salah satu orang yang berperan dalam perkembangan peradaban manusia. Berbagai penemuannya sangat berguna bagi banyak orang. Edison lahir di Amerika, tepatnya di Milan, Ohio, pada 11 Februari 1847. Edison dan keluarganya sempat pindah dari Ohio ke Michigan. Semasa sekolah, ia selalu mendapatkan nilai terendah di kelasnya. Guru
menganggapnya bodoh, sehingga ia dikeluarkan dari sekolah. Meski demikian, Ibu Edison tidak menyerah pada anaknya. Ibu Edison adalah guru, maka ia mengajari sendiri anaknya. Sejak usia 11 tahun, Edison sudah mulai membuat penemuan-penemuan di laboratorium kecilnya di ruang bawah tanah. Pada 1868, Edison menemukan sistem interkom elektrik, tetapi penemuannya kurang mendapat perhatian orang. Edison tidak menyerah. Ia terus meneliti sambil bekerja menjadi loper koran, operator telegraf, sampai menerbitkan koran secara mandiri. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Orang-orang mulai menaruh perhatian pada penemuan Edison. Sampai akhirnya ia menjadi pengusaha sekaligus penemu hebat. Beberapa penemuan yang ia pelopori yaitu stock ticker, lampu pijar listrik, fonograf, fonomotor, vitaskop, dan lain sebagainya. Melalui kisah Thomas Alva Edison, kita belajar bahwa bodoh atau pintar tidak menjadi kunci kesuksesan seseorang. Jangan merendahkan atau menghina orang lain hanya karena ia tidak pandai dalam satu hal tertentu. Setiap orang menjadi orang yang hebat selama ada peluang, kemauan yang kuat, dan kerja keras. Jadi, siapapun kalian sekarang, ketika kalian bisa menemukan sebuah peluang, kemauan yang kuat, dan bekerja keras untuk kemauan kalian itu, ke depannya kalian akan menjadi orang hebat. Terima kasih, selamat belajar, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!